mobil terjun laut nih. Kalau ini karnival ini mesti digendong dia. Yang mana? Kalau ini karnival ini mesti digendong nih. Puasa mau setahun di tenda. Kurang lebih setahun kami di tenda. Ya daripada ya mau bilang apa, alhamdulillah juga, syukur ya kan, daripada kami dulu dalam bungkusan plastik gitu. Tapi kok tenda kan pengap kali ya itu, panas kali. The definitive solution for the Transitional Shelter Program was agreed at an interagency committee level, which meant there are a number of organisations, including the Red Cross Red Crescent movement, that determined the transitional shelter solution for the beneficiaries affected by the tsunami in Aceh. It was determined that a number of 20,000 shelters be issued to the beneficiary population, which was assessed to be in the vicinity of 80,000. That accommodated an average family size of 4 per shelter. Lebih banyak perempuan daripada di tenda. Di tenda kan kalau memang di tenda itu kan keadaan suhu udaranya aja pun nggak mengizinkan kan. Kadang-kadang panas. Kalau bisa itu kalau memang kemarau, tapi kalau memang kadang-kadang hujan memang airnya masuk ke tenda. Kalau di tenda kita udah mana panas lagi. Habis itu kita pas-pasan duduk mana-mana. Kita di sini kan tidurnya aman. Kalau di tenda dulu kadang-kadang kita tidur dalam satu malam, kadang-kadang 2 jam, 3 jam baru kita tidur. Nggak enak tidur maksudnya. Kadang-kadang badai, pacat lagi, babi lagi keliaran di gunung kan. Itu. Meninggal karena? Udah tua memang. Ini kan barang masih yang berantakan tuh, nggak ada tempat. Mana dibawa ke sana nggak ada tempat. Mau dipindah ini bapak tuh nggak bisa. Dia asik kerja, saya pun nggak bisa sendirian. Habis dibuka yang sebelah ini, tanam-tanam ini di sini sayur-sayurnya. Maunya yang ini dia trek ke sana. Ada juga cabai di sana satu batang, kita sayang juga kalau kita cabut. Kasihan juga. Terpaksa kita tunggu dulu. Itu. Dulu tinggal di sini. Iya, tinggal di sini. Inilah gubuk ini dulu. Turun dari gunung sana, bikin gubuk di sini. Kemudian ada mama, udah tua dia, udah sakit-sakit dalam gubuk ini, entah udah beberapa bulan meninggal pula dalam gubuk ini. Yeah, when you analyze after a disaster, what are the major needs after an emergency relief? Sure, is distribution of food and water, but usually when you assess carefully, you will see immediately that the major need is shelter. Why shelter? Shelter, it's provide to the beneficiary, to the victim immediately a protection. I will say give to them, improves their health situation. And it's the first step to be to recover again. Shelter ini sendiri sudah didistribusikan ke 11 kabupaten dan juga termasuk Nias. Ya. Target federasi pada awalnya adalah untuk mendistribusikan sebanyak 20.000 unit transitional shelter. Ya. Tapi yang terrealisasi 19.000 lebih. So this program was very impressive in terms of cooperation, coordination, interagency coordination and cooperation. We was working and involved in 32 implemented partners, including international organizations but also local NGOs. PMI was also a key partner in this operation. PMI dan Palang Merah lainnya
sekitar tahun 2006 setelah 1 tahun mengalami tsunami. Kita bersama dengan federasi pernah mengadakan satu pertemuan bagaimana merancang suatu rumah permanen yang sifatnya untuk sementara yang bisa dan layak ditempati masyarakat. Nah, timbullah ide dari federasi untuk membuat satu perumahan sementara yang dikatakan temporary shelter. Dan 4 bulan kemudian program itu bisa berjalan. Ya, terutama PMI sendiri bersama dengan didukung oleh M-Cross dan federasi merencanakan satu lokasi pembangunan yang memang pada saat itu sangat-sangat prihatin. Sebenarnya pada saat itu yang pertama pihak dari IAPARSI memberikan kriteria bahwa penerima transitional shelter ini adalah masyarakat korban gempa dan tsunami yang pada saat itu masih di tenda-tenda, sehingga sangat dibutuhkan untuk segera ditangani dalam hal pembangunan rumah sementara ini. Jaringan komunitas masyarakat adat Simelu itu hanya sebagai partner daripada IFRC, dan kita akan melakukan asesmen di lapangan. Hasil asesmen pendataan dari lapangan, kemudian kita buat semacam proposal dari masing-masing desa yang kira-kira layak untuk menerima temporary shelter, dan kita ajukan ke federasi. Jadi kalau proses shelter ini ya, jadi dulu datang sini ya dari PMI itu mendata kan, jadi mendata, kemudian karena kita sebagai pimpinannya di sini juga kita bawa anggota untuk mendata dengan petugas dari PMI juga. Kita data bagi mereka yang layak menerima. Jadi dari saat pendataan itu kurang lebih 15 hari. 15 hari berarti sudah turun tim dari Banda untuk verifikasi. Transitional shelter ini didesain sangat tahan gempa, ya, oleh karena dia disokong oleh bracing, artinya siku-siku yang ada di setiap sudut bangunannya, dan dia terbuat dari besi yang sudah digalvanisasi jadi anti karat. Jadi rangkanya itu sangat tahan gempa. Jadi maknanya desain hunian sementara itu cukup untuk supaya orang bisa pindah dari rumah daerah gubuk itu, manusia bisa pindah segera. Sangat-sangat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun yang dinamakan transitional shelter itu yang kita berikan pada masyarakat itu terdiri dari rangka baja yang seperti ini, kemudian bahan dindingnya berupa dari kayu, itu kayu pinus yang juga anti rayap, termasuk di dalamnya alat untuk seperti kunci, baut. Jadi setiap orang, setiap satu rumah mendapatkan shelter lengkap, rangka baja, kayu, dan alat pemasangannya. Jadi kami tidak bisa jamin kapan akan siap, cuma kami bisa jamin benda itu akan sampai. Jadi biar masyarakat jangan mengharap-harap, ini kita janji misalnya 2 minggu sampai. Tidak. Kami kata insyaAllah akan sampai, jadwalnya sekian. Tetapi masyarakat harus bahwa tidak semudah itu. Kadang ada kendala di lapangan, kadang ada kendala dalam pengiriman. Jadi kami dari awal mempersiapkan masyarakat untuk mengerti sekiranya terjadi keterlambatan. Jadi kalau untuk program Transitional Shelter ini, TS ini, kita sistemnya kita koordinasikan dulu bagaimana barang-barang yang akan dikirim, berapa jumlahnya.
itu nanti kita dapatkan data distribusi, rencana distribusi dari pihak konstruksi, dan di situ juga dijelaskan berapa jumlah unit yang akan dikirim, daerah mana saja, dan berapa jumlah truk juga bisa kalkulasikan dengan segera. Kita sejauh ini kalau seandainya penerimaan barang kita biasanya tuh dari Medan, kita menggunakan ada jalan darat juga ada yang laut. Kalau menuju ke kepulauan itu ada Semelu, kita menggunakan landing craft, itu sekitar 300 unit barang-barang shelter seperti ini, rumah yang temporary, itu bisa kita muat 300 unit dalam satu landing craft. Dan kita juga menggunakan alat berat, itu ada forklift. Juga tergantung dengan medannya. Kalau seandainya medannya berlumpur, juga kita menggunakan forklift yang lebih besar dengan daya angkut yang lebih berat lagi, sekitar 15-20 ton. Kalau kita distribusikan di jalan yang berawa, lumpur, tentu kita akan menggunakan M6 truck, itu M6 seperti truk yang belakang saya ini. Ini di kemampuannya juga dia bisa menerobos jalan-jalan lumpur dan lubang-lubang segala macam. Cuman kendalanya mungkin jembatan. Kalau kita ada kendala di jembatan yang kurang baik, itu mungkin kita tidak bisa meneruskan. Mungkin kita akan letakkan barang dan mungkin secara manual kita bongkar. Iya, masyarakat kita juga memberdayakan masyarakat di sini. Kita memberi barangnya, tapi mereka yang memasangnya. Jadi pada suatu saat apabila mereka ingin membongkar kembali dan memasang kembali, mereka sudah bisa melakukannya. IFRC membantu dengan mengirim pasukannya untuk memastikan dia didirikan dengan cara yang betul, diletakkan tempat yang tepat, dipasang sesuai dengan cara yang ditentukan. Jadi IFRC sangat membantu dengan tim yang setiap saat untuk memastikan semua jalan dengan lancar. Jadi bantuan IFRC untuk seperti tim supervisi itu sangat penting. Kita melakukan 1 atau 2 hari training kepada masyarakat untuk menunjukkan bagaimana sistem atau cara pemasangan transitional shelter. Lebih banyak kerja kelompok. Sudah didirikan hari ini di sini, besoknya ke sana. Berarti kalau kita lihat sedikit gambaran masyarakat kita itu kebersamaan itu ada. Dan kalau udah senasib sepenanggungan itu sudah masih dirasakan lagi. Palang merah. Faktor rumah shelter nih. Iya, pembangunan. Ya jelas libatlah. Kami bahkan secara kerjasama waktu itu. Begitu sampai rumah ini, itu bahkan dari PMI Kanada nggak ngajak masyarakat sendiri yang langsung ke sana. Begitu suara mobil langsung masyarakat turun semua. Nyangkut mobil di situ malah orang PMI nggak pernah minta tolong, bahkan sendiri dengan sadar masyarakat datang sendiri.
keluarga juga. Tempat ngumpul-ngumpulnya keluarga ya di sini. Yang di dalam? Ini bisa dilihat di sini kami jadiin 2 kamar. Ini kamarnya anak Ajang dan ini kamarnya Mama sama saya, kamarnya cewek ya. Bedanya ya kayak gitulah, kok di tenda kan tidurnya di tanah. Kok di tenda kan tidurnya di tanah, kok di sini kan udah enak lah. Udah tidur biarpun udah tidur nggak di tanah lagi. Ruang jadi tempat ruang pribadi sendiri lebih nyaman di sini. Iya. Ya susah. Kita punya anak kayak mana? Lebih nyaman di sini kalau belajar. Jarang sakit. Nggak ada yang sakit selama kami sini, nggak ada yang sakit malaria itu nggak ada. Saya yakin rumah Transitional Shelter ini sangat baik konstruksinya. Dulu kan sering di sini angin kencang gitu kan. Memang sempat kalau udah terlalu kencang sih goyang juga. Cuman ya enggak yang namanya bergeser gitu, kayak tenda kain dulu lah. Kuat, nggak apa-apa kok, angin kencang-kencang nggak apa-apa. Kalau di sini kan kalau roboh nggak mungkin. It says the shelter is strong enough and well accepted by the community. It can be used in long term, can be used as extension, and for many of them we will never get permanent house. Will be used even as a permanent house. With some improvement, adaptation, you can see on the territory how some transitional shelter now looks house. Lebih baik daripada tenda. Terima kasih semuanya, terima kasih.